Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Siapa yang bersuka cita hari ini? Wah, Kak Hugo lihat nih tangan yang terangkat, penuh sukacita, bahagia selalu. Nah, sekarang Kak Hugo mau ajak adik-adik untuk masuk ke ibadah. Tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami akan beribadah, kiranya Kau berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik semuanya tepuk tangannya, kita mau memuji nama Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekarang hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Siapa di sini yang mau jalan serta Yesus? Ya semuanya siap-siap, kita mau jalan serta Yesus sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wah, keren banget adik-adik memuji Tuhan dengan penuh semangat, penuh sukacita. Nah, biar lebih semangat lagi, Kak Hugo mau ajak adik-adik untuk yel-yel dulu nih. Yuk kita yel-yel. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi ya adik-adik. NDC Kids, praise the Lord. Wah, keren banget adik-adik. Semangat sekali memuji Tuhan. Yuk sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyiapkan hati. Kita masuk ke penyembahan dengan lagu berikut. Mari adik-adik duduk yang baik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi
rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom adik-adik. Wah, hari ini Kak Hani pakai jas putih nih. Kira-kira Kak Hani jadi apa hari ini ya? Sebelum adik-adik menebak lebih lagi, yuk kita mau berdoa terlebih dulu ya. Sama-sama dengan Kak Hani, kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus ajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan mau melakukan firman Tuhan. Berkati Tuhan dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik di rumah udah ada yang menebak-nebak nih. Kani jadi apa hari ini? Iya, betul sekali. Kak Hani jadi dokter gigi. Wah, Kani dokter gigi hari ini. Siapa nih adik-adik di rumah yang udah kalau denger dokter gigi jadi takut? Apalagi kalau diajak sama papa mama ke dokter gigi. Aduh, takut Kak Hani, aku gak mau. Wah, mulai hari ini jangan takut lagi ya, karena dokter gigi kan baik. Iya, supaya gigi adik-adik sehat, kuat, kalau papa dan mama ajak ke dokter gigi, adik-adik harus taat ya, harus nurut. Kak Hani jadi inget nih, Kak Hani punya cerita. Nih ya, Kak Hani bawa temen kita nih hari ini, namanya Tobi. Ya, Tobi ini mungkin umurnya masih 6 tahun ya. Karena itu Tobi sangat suka nih makan permen dan makan coklat. Siapa adik-adik di rumah yang juga suka makan coklat nih dan permen? Nah, Tobi ini sangat suka banget makan coklat dan dia makan yang banyak tiap hari. Waduh, papa dan mama udah bilang nih sama Tobi, Tobi, kamu kalau makan permen, makan coklat, jangan banyak-banyak. Dan jangan lupa gosok gigi ya, gosok gigi setiap pagi dan malam. Adik-adik, tapi Tobi tidak taat. Tobi tidak dengar perintah papa dan mamanya. Tobi tetap setiap hari makan yang coklat, setiap hari makan coklat dan permen yang banyak. Diem-diem sama papa mamanya. Papa mama gak lihat aku makan coklat yang banyak. Terus Tobi juga malas gosok gigi nih. Kalau malam langsung tidur. Bilang, Tobi udah gosok gigi belum? Tobi bilang, udah ma, udah pa. Tobi langsung tidur. Wah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi pada gigi Tobi? Suatu hari Tobi merasa, aduh, gigi aku sakit. Tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Kita coba lihat nih. Gigi Tobi yang sehat gini tiba-tiba berubah menjadi, menjadi banyak bolong ya, dan juga kotor giginya. Inilah akibat Tobi tidak dengar perintah papa dan mamanya. Gigi Tobi harus mengalami lubang, harus menjadi sakit. Ya, ini deh akibat Tobi yang tidak taat. Nuggetnya banyak banget. Aku gak ngerti. Besok harus dikumpulin. Gimana nih? Jojo, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Ini Kak, aku sedih karena aku tidak taat sama nasihat mama. Aku jadi kesusahan sekarang. Kamu kesusahan kenapa? Iya, aku dapat PR banyak banget Kak. Mama sudah bilang dari minggu lalu untuk aku kerjain pelan-pelan. Tapi aku gak taat Kak sama nasihat mama. Aku memilih untuk main game aja. Jojo, kalau udah kayak gini salah siapa dong? Salah aku Kak. Aku gak taat. Lain kali Jojo mesti taat ya. Ya udah deh, hari ini Kak Stesi bantuin nih kamu kerjain PR, oke? Makasih Kak Stesi. Aduh, kalau kita jadi anak-anak yang tidak taat, kita pasti menerima akibat yang tidak menyenangkan, akibat yang tidak enak buat kita. Seperti cerita Jojo dan Tobi tadi, ingat kan? Adik-adik, bukan itu saja ya. Kalau kita tidak taat nih, Tuhan pasti sedih melihat kita. Seperti cerita bangsa Israel yang ini.
Ketika bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk memisahkan barang-barang yang terbuat dari tembaga, perak, dan emas untuk dipersembahkan kepada Tuhan menjadi kepunyaan milik Tuhan. Namun adik-adik, ternyata ada satu orang dari suku Yehuda yang bernama Achan yang diam-diam tidak menaati perintah ini. Achan mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu untuk dirinya. Nah, setelah menaklukkan kota Yeriko, maka kota terdekat selanjutnya adalah kota Ai. Kota Ai tidaklah sebesar kota Yeriko. Kota itu begitu kecil sehingga pesan yang dibawa oleh pengintai yang dikirim oleh Yosua mengatakan bahwa cukup hanya dengan membawa 2 hingga 3.000 orang saja maka Ai akan dikalahkan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel justru dipukul kalah oleh orang Ai. Padahal jumlahnya mereka itu jauh lebih sedikit dibandingkan bangsa Israel. Hal ini terjadi karena dosa yang dilakukan oleh Achan. Setelah Yosua mengumpulkan seluruh Bani Israel, majulah Achan untuk mengakui apa yang telah diperbuatnya. Achan kemudian dihukum. Setelah Achan dihukum, maka Yosua kembali memerintahkan bangsa Israel untuk maju melawan Ai. Namun kali ini dengan kekuatan penuh. Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa Ai akan diserahkan kepada bangsa Israel. Ai pun dipukul kalah oleh bangsa Israel. Kota Ai dihancurkan hingga menjadi puing-puing. Setelah itu, Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal seperti yang diperintahkan firman Tuhan kepada Musa. Bangsa Israel pun mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di atas mezbah itu kepada Tuhan. Ya, adik-adik, karena ketidaktaatan satu orang, bangsa Israel harus menerima akibatnya, yaitu mereka kalah melawan kota Ai. Seperti cerita Tobi dan Jojo tadi ya, waktu kita menjadi anak-anak yang tidak taat sama perintah Tuhan yang baik, kita bisa menerima akibat yang tidak baik adik-adik, yang tidak menyenangkan. Nih, Kak Hani kasih contoh ya. Misalnya di dalam firman Tuhan sudah bilang sama kita, adik-adik, ayo pakai mulutnya untuk berkata yang baik, untuk berkata yang menyemangati orang lain, berkata yang sopan. Tapi kalau kita tidak taat, kita ngomong yang kasar, kita ngomong yang mengejek teman kita, ada akibatnya loh adik-adik. Akibatnya apa? Akibatnya mungkin teman-teman kita tidak mau main sama kita lagi, kita jadi dijauhi. Sedih ya? Atau ada firman Tuhan yang juga bilang kayak gini, ayo kamu adik-adik harus bersikap yang jujur, tidak boleh mencuri ya. Tapi kalau kita tidak menjadi anak yang taat, melihat teman barang yang bagus, barang-barang teman yang bagus kita ambil, kita bohong sama papa mama. Ada akibatnya loh adik-adik. Akibatnya apa? Kita dihukum sama guru, kita dihukum sama papa mama, dan juga kita bisa jadi anak yang tidak dipercaya. Aduh Kak Hani, kok serem banget ya akibatnya ya. Kayaknya aku takut deh kalau akibatnya seperti itu. Jangan-jangan Tuhan gak sayang sama aku. Loh adik-adik, bukan. Tuhan itu sayang banget sama kita. Makanya waktu kita tidak taat, Tuhan izinkan kita menerima akibat yang tidak menyenangkan bagi kita. Supaya kita diingatkan, kita diajar. Supaya lain kali kita bisa taat sama firman Tuhan. Ya kan? Tuhan tuh sayang sama kita. Jadi adik-adik di rumah ingat ya, waktu kita melakukan kesalahan, kita tidak taat sama perintah Tuhan, ayo datang sama Tuhan dan meminta maaf sama Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita. Jadi untuk hidup menjadi anak yang taat, susah apa gampang? Hah? Adik-adik di rumah ada yang bilang susah nih. Nah Kak Hani hari ini kasih tipsnya nih. Gimana sih Kak Hani supaya kita bisa jadi anak-anak yang taat? Caranya adalah mengutamakan Tuhan.
Mengutamakan. Apa tuh Kak Hani artinya? Mengutamakan itu artinya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Misalnya gini nih, setiap kalian mau melakukan sesuatu, kalian ingat-ingat dulu. Aduh, kalau aku melakukan ini, Tuhan seneng gak ya? Atau misalkan adik-adik mau ngomong sesuatu sama teman kalian. Aduh, kalian ingat, kalau aku mau ngomong kata-kata ini, Tuhan seneng gak ya? Nah, itu artinya kita mengutamakan Tuhan. Dan juga ingat ya, setiap hari kita harus baca firman Tuhan dan juga berdoa. Dengan seperti itu, kakak yakin nih Tuhan pasti senang sama kehidupan kita dan kita dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Jadi, selamat jadi anak yang taat ya. Yes, benar adik-adik. Sekarang kita harus selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita ya. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membaca dan mengikuti gerakan ayat hafalan yang akan diperagakan oleh teman kita yang satu ini. Halo, nama saya Timothy. Sekarang saya mau membaca ayat hafalan hari ini. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Manusia memberkati. Good job adik-adik. Sekarang kita udah selesai ibadah, waktunya kita untuk join ke small group masing-masing. Tapi Kak Hugo denger-denger nih ada adik-adik dan papa mama yang nggak tahu apa itu small group. Small group itu adalah kelas pemuritan dari usia baby sampai dengan kelas 6 SD yang dilakukan secara online, di mana adik-adik dapat bersharing cerita firman Tuhan, bahkan adik-adik dapat bermain dengan kakak-kakak NDC dan juga teman-teman seusia adik-adik. Nah, bagi teman-teman yang belum ikut di small group, teman-teman dapat mendaftar melalui link atau nomor WA berikut ya. Lalu kakak mau ingetin nih untuk papa mama yang anaknya berusia baby sampai TKB dapat mendownload aktivitas di NDC app. Dan bagi papa mama yang anaknya duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD dapat mendownload bahan diskusi di NDC app. Semua materi terdapat dalam fitur Parenting 101 ya. Yuk kita akhiri ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Kau berkati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye. God bless you adik-adik. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.